Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat properti syariah, malam ini saya ingin sedikit berbagi tentang suatu hal yang juga cukup penting untuk kita pahami secara benar. Kita dalam kehidupan sehari-hari terkadang menemukan satu perbedaan pendapat tentang sebuah hukum dari para tokoh, ustadz, atau dari para ulama sendiri terkait hukum suatu permasalahan tersebut. Contohnya, terkait masalah hukum riba, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah bunga bank yang ada saat ini itu masih termasuk riba atau bukan? Apakah bunga bank itu haram atau tidak? Karena itu termasuk dalam ranah masalah-masalah baru atau masalah kontemporer sehingga menjadi perdebatan. Baik, masalah perbedaan pendapat dari kalangan para ulama sendiri itu adalah sesuatu yang wajar. Sekali lagi, itu adalah sesuatu yang wajar. Akan tetapi kita sebetulnya apabila kita tahu cara untuk menentukan pendapat mana yang harus kita ikuti, maka kita tidak perlu bingung. Sahabat, untuk menemukan hukum dari sebuah masalah kontemporer diperlukan apa yang disebut dengan ijtihad, dan yang melakukannya disebut seorang mujtahid. Ada syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi, ada alur tertentu yang harus dilalui untuk kemudian menarik sebuah kesimpulan hukum untuk masalah baru tersebut. Di antaranya, seorang mujtahid harus seorang yang memahami ilmu tafsir, memahami ilmu hadis, kemudian juga menguasai tata bahasa Arab dan saraf, menguasai ilmu usul fikih, lalu memahami juga fakta-fakta dari masalah yang akan dihukumi tersebut. Ada fahmul waqi', paham terhadap fakta dari sebuah masalah, dan paham juga terhadap nas-nas atau dalil-dalil terkait. Nah, dari upaya ijtihad tersebut akan dihasilkan sebuah kesimpulan hukum. Masing-masing ulama yang berijtihad tadi akan mengutarakan pendapat mereka masing-masing. Ada dua kemungkinan. Pertama, seorang mujtahid yang menghasilkan ijtihad yang hasilnya benar. Kemudian seorang mujtahid lagi mungkin menghasilkan hasil ijtihad yang sifatnya lemah atau bahkan mungkin salah. Sekarang kita yang tidak memiliki kemampuan untuk berijtihad itu, kita yang awam harus bagaimana? Tugas kita adalah wajib untuk taklid kepada para mujtahid. Tetapi di antara dua pendapat itu, yang mana yang harus kita pilih, yang mana yang harus kita ikuti? Bingung kan? Ada caranya, sahabat. Dari yang disampaikan oleh guru kami, bahwa kita sebagai yang bertaklid, minimal kita harus bisa menentukan pilihan dari kedua pendapat tersebut. Pendapat yang dijamin pasti lebih kuat dari segi dalil-dalilnya, dari segi hujahnya juga kuat, dari seseorang yang betul-betul tidak diragukan lagi dari segala segi, maka pendapat yang kuat inilah yang wajib untuk kita pilih. Kita sebagai muqallid atau sebagai orang yang taklid berdosa apabila mengambil pendapat yang lemah atau bahkan salah dari seorang mujtahid. Maka kita wajib mengikuti pendapat yang lebih kuat. Adapun para mujtahid sendiri yang menghasilkan kesimpulan atau hasil ijtihad yang lemah atau salah, beliau tidak berdosa, tetapi beliau tetap mendapatkan ganjaran satu pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seorang mujtahid yang memberikan hasil ijtihad yang benar yang lebih kuat, beliau mendapatkan ganjaran dua pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik hasil ijtihad beliau itu benar atau salah, kedua-duanya tetap mendapatkan pahala dari Allah. Kenapa? Karena beliau berdua sudah sama-sama mengerahkan segenap kemampuannya untuk berijtihad untuk menemukan sebuah kesimpulan hukum atau menarik kesimpulan hukum untuk masalah kontemporer yang ditemui umat saat ini. Jadi oleh karena itu sebetulnya kita tidak perlu bingung untuk menentukan pendapat mana yang harus kita pilih bila kita tahu cara memilih pendapat ulama yang mana yang harus kita pilih. Karena untuk saat ini kita melihat berbagai macam pendapat tentang bunga bank itu riba atau bukan, bunga bank itu halal atau haram. Itu sangat banyak perbedaan di antara para ulama. Akan tetapi kembali lagi, dengan perbedaan-perbedaan itu kita seharusnya tidak perlu bingung bila kita bisa menentukan mana pendapat yang harus kita pilih. Dan tidak ada masalah apabila para ulama itu berbeda pendapat, itu wajar. Namun tugas kita sekali lagi adalah memilih pendapat yang dijamin lebih kuat dan lebih benar. Karena di level para ulama itu sendiri, beliau tidak berdosa dengan perbedaan pendapatnya itu, walaupun mungkin hasil ijtihadnya itu lemah, salah, tetap mendapatkan satu pahala dari Allah, dan yang benar hasil ijtihadnya itu mendapatkan ganjaran dua pahala dari Allah. Tapi beda dengan kita yang ada di level muqallid atau yang taklid. Kita wajib memilih pendapat yang paling kuat dan benar. Dan kita berdosa bila mengikuti atau mengambil pendapat yang lemah atau salah.
seperti itu. Jangan sampai kita memilih pendapat berdasarkan mana yang sesuai kepentingan saya, ini yang saya pilih, mana yang saya suka, ini yang saya pilih. Tidak seperti itu ya sahabat. Mungkin dengan penjelasan saya yang mungkin masih belum sempurna ini, mohon maaf, juga masih pasti ada kekurangan di sana sini dari penjelasan saya. Saya hanya menyampaikan semampu saya apa yang kami dapatkan penjelasan dari guru kami. Tapi mudah-mudahan ini jadi sedikit gambaran bahwa sebenarnya kita tidak perlu bingung untuk menentukan atau memilih pendapat yang mana dari sekian banyak perbedaan pendapat ini, karena ada cara untuk memilih pendapat yang benar dan kuat dari sisi hukum syariah, dari segi dalilnya lebih kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.